Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GTN inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GTN inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GTN inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GTN inisiatif psikosomatis dengan topik jangan takut makan pantangan. Asam lambung akan baik-baik saja. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman, semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan, jadi topik kita kali ini adalah jangan takut makan pantangan ya. Asam lambung akan baik-baik saja. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GTN inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GTN inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini saya berbagi ya, saya sharingkan topik ini ya, mengingat ketika kita sedang mengalami gangguan asam lambung, GTN inisiatif psikosomatis, kadang kita sampai merasakan takut makan ya, karena apalagi di doktrin oleh kita sendiri ya, yaitu tentang makanan-makanan pantangan. Tidak boleh makan pedas, tidak boleh makan asam ya, tidak boleh makan yang berlemak tinggi, tidak boleh minum minuman yang berkafein dan seterusnya. Pokoknya banyak sekali makanan pantangan. Selain itu juga kadang reaksi lambung kita atau perut kita ketika sehabis makan itu kadang yang menjadi kembung ya, yang menjadi begah, menjadi perih, menjadi sembelit ya. Pokoknya rasa-rasanya menjadi tidak nyaman ya, sampai dengan kadang dada juga menjadi nafasnya pendek, sesak. Nah, itu ketika saat penderitaan itu masih serius ya. Saya dulu juga mengalami hal-hal seperti itu. Tapi semuanya itu nanti akan berlalu ketika kita sudah memahami dan melakukan ya tentunya perubahan perilaku kita sesuai dengan tip-tip yang pernah saya praktekkan ya. Ternyata itu dapat merubah dari istilahnya kondisi yang tidak mengenakan ya, nah kemudian menjadi membaik dan akhirnya menjadi sembuh total. Nah, maka dari itu ini penting ya, tolong untuk disimak ya sampai dengan video ini selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan ya, saling melengkapi sehingga akan memberikan pemahaman yang komplit buat kita ya tentang seputaran gangguan asam lambung, GTN inisiatif psikosomatis. Nah, dengan referensi yang komplit tadi itu, maka akan mempermudah ikhtiar kita secara holistik ya untuk keluar dari jeratan asam lambung, GTN inisiatif psikosomatis hingga membaik ya. Nah, baik teman-teman ya, jadi begini ya, ketika kita mengalami gangguan ini memang lebih lebih besar itu dari pengaruh psikis kita ya, dari pikiran kita, dari doktrin-doktrin yang pernah kita tanamkan di dalam diri kita, dari rasa trauma-trauma masa lalu, dari kekhawatiran masa depan kita. Nah, semuanya itu mewarnai ya, termasuk mempengaruhi pikiran menjadi negatif, kemudian emosi juga sulit terkendali, kadang menjadi sering naik emosinya, perasaan kita menjadi
lebih sensitif ya. Nah, hingga kita terkena psikosomatik. Jadi apa yang dipikirkan ya, khususnya pikiran-pikiran yang negatif tentang kondisi tubuh kita, nah itu akan direspon oleh tubuh kita ya, sehingga ketika pikiran kita membayangkan hal yang negatif atau kita ingat kepada hal yang tidak mengenakan, nah kemudian ya rasa-rasanya akan muncul di dalam tubuh kita. Itulah psikosomatik ya. Nah, maka dari itu untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini memang saling berhubungan bagaikan lingkaran setan. Nah, maka dari itu kita memang harus bisa memutuskan lingkaran itu dan kita bisa keluar. Nah, itu dimulai dari mana ya? Nah, itu yang kadang kita sulit mengawalinya, tetapi ketika kita sudah paham, ternyata dari manapun bisa ya, dari manapun bisa. Yang penting kita, mindset kita, perilaku kita, nah itu kita rubah ya, kita rubah, jangan seperti yang lalu ya. Kalau seperti yang lalu ya itu jadi kita terkena gangguan ini ya, maka ketika kita ingin merubah gangguan ini supaya istilahnya selamat tinggal ya dari gangguan ini, nah kemudian kita juga harus melalui perubahan-perubahan itu, karena pada dasarnya sehat itu juga perubahan ya. Jadi dari kondisi yang dikatakan misalkan sakit ya, nah supaya sehat ini kan ada dua dimensi yang berbeda ya. Nah, inilah perubahan di situ. Nah, perubahan itu ternyata bisa dilakukan melalui perilaku kita, baik perilaku secara fisik maupun secara psikis, sehingga semuanya nanti akan terlewat ya, akan terlewat, akan membaik. Jadi badai pasti berlalu ya. Maka dari itu buat teman-teman yang masih mengalami rasa-rasa tidak nyaman karena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, tidak usah cemas, tidak usah takut, tidak usah khawatir ya. Semuanya ini hanya proses saja yang nanti setelah kita lalui pasti kita akan disembuhkan ya, kita akan menjadi membaik ya. Hanya ini proses memang perlu kita jalani dengan rasa syukur, dengan sabar, dengan tulus, dengan kepasrahan, dengan keikhlasan bahkan ya. Nah, itu nanti semuanya akan dengan sendirinya itu akan membaik. Maka dari itu ketika kita masih dalam gangguan ini ya, yaitu gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, ketika kita ingin terbebas dari itu, maka mulainya dari dalam diri kita sendiri ya. Tentunya dimulai dari semangat kita ya, kemudian kita lakukan dengan penuh perjuangan dan teriring dengan doa tentunya ya. Nah, itu akan menjadi cepat membaik teman-teman. Nah, kembali kepada topik, jadi jangan takut pantangan ya, atau makan pantangan. Karena pengalaman saya dulu itu pernah takut makan juga teman-teman ya. Takut makannya kenapa ya? Yaitu karena kita ingat ya, kita punya trauma ketika habis makan itu pasti sensasinya tidak nyaman ya. Contohnya yang merasa enek ya, kemudian perut merasa penuh, kemudian merasa kembung, begah ya, sampai dengan mengganjal di ulu hati, rasa perih dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika mau makan itu rasanya males ya. Tidak hanya males, bahkan sampai takut itu loh. Wah, kalau makan ini nanti efeknya bagaimana? Itu kadang yang dibayangkan seperti itu. Nah, maka dari itu supaya kita istilahnya tidak takut makan pantangan ya, sebenarnya asam lambung itu akan baik-baik saja ya ketika kita memahami hal-hal berikut ini. Nah, hal-hal itu antara lain satu teman-teman ya. Jadi caranya pertama ya, mindset tentang makanan dulu yang itu yang harus kita tanamkan di dalam doktrin pikiran kita teman-teman ya. Nah, mindsetnya bagaimana ya supaya kita tidak takut terhadap makanan pantangan ya, supaya kita menjadi normal kembali, makan apa saja bisa ya, tetapi efeknya positif ya, karena pada dasarnya semuanya makanan itu sebenarnya awalnya kan efeknya positif ya, cuma ketika masih dalam gangguan itu kadang sebagian ya yang terutama masuk kelompok pantangan itu kadang menjadi negatif, setelah makan itu menjadi tidak nyaman rasanya. Nah, itu karena memang juga
selain mungkin dari porsinya yang mungkin masih over ya atau terlalu banyak ya. Nah, itu yang lebih penting lagi adalah ini ya. Yang pertama yaitu tentang mindset pikiran kita tentang makanan ya. Nah, pikiran kita seharusnya memandang makanan yaitu adalah makan untuk sehat. Ini ya, jadi penting. Makanan adalah rezeki yang harus disyukuri dan dinikmati, kecuali makanan tertentu. Nah, ini pokoknya di pikiran kita itu selalu seperti itu. Ketika kita memandang makanan yaitu pokoknya kita harus makan, tidak perlu takut ya, karena makan untuk sehat. Nah, makanan adalah rezeki yang harus kita syukuri dan harus kita nikmati ya. Kecuali makanan-makanan tertentu yang harus kita kendalikan. Jadi istilahnya hanya kita kendalikan, bukan kita hindari. Dengan seperti itu nanti kita akan mudah untuk makan apa saja, tetapi efeknya tetap positif ya. Nah, itu seperti itu. Bahkan makanan itu bisa menjadi obat, teman-teman ya. Bisa menjadi obat ketika kita di mindset pikiran kita, wah saya makan ini untuk sehat. Diawali dengan seperti itu ya. Nah, dengan seperti itu maka ya yang akan tercipta sesuai dengan pikiran kita. Kalau pikiran kita mengatakan makan untuk sehat, ya setelah makan reaksi tubuh akan baik-baik saja, menjadi tambah energik, menjadi bertenaga, menjadi nyaman, menjadi tambah bersemangat. Itu seperti itu ya. Karena psikosomatik itu rahasianya seperti itu, harus diubah mindsetnya ya. Tetapi kalau mindset kita masih seperti dulu-dulu, yaitu ketika mau makan takut, wah ini jangan-jangan nanti kambuh ya. Ya sudah, nanti reaksinya di tubuh menjadi tidak nyaman dan akhirnya kita menjadi kambuh beneran. Itu seperti itu. Maka dari itu perkataan ini juga penting ya, untuk istilahnya memberikan afirmasi kepada pikiran kita, kepada mental kita, supaya menjadi lebih positif atau menjadi lebih baik. Dan ketika itu sudah bisa kita tanamkan, ya sudah, kita akan baik-baik saja. Bahkan bisa sembuh mendadak ketika kita memang betul-betul bisa merubah mindset pikiran kita ya menjadi positif. Kemudian hal-hal yang bersifat traumatis, hal-hal yang bersifat negatif itu bisa terkikis atau tersingkirkan ya. Walaupun ini juga tidak mudah ya, karena segala sesuatu ini butuh proses ya, apalagi merubah mental, merubah karakter ini perlu pembiasaan. Nah, maka dari itulah di sini kita juga harus istilahnya tahu diri ya, harus istilahnya sabar, harus istilahnya memahami segala sesuatu itu butuh proses. Nah, itu juga perlu ditanamkan. Nah, kuncinya adalah kesadaran kita ya. Jadi kita sadar ketika ada hal yang tidak baik, oh ini ya. Kemudian kita harus seperti ini, harus mengubah ini supaya menjadi lebih baik. Nah, itu seperti itu. Termasuk kita memahami bahasa tubuh ya. Bahasa tubuh sebenarnya sensasi itu positif, teman-teman ya. Jadi sensasi itu sebenarnya bahasa tubuh supaya kita memahami, dan setelah memahami maunya apa, maunya tubuh, supaya kita merubah sikap, merubah perilaku. Kalau kita peka terhadap itu, sebenarnya juga akan mudah ya untuk sembuh dari gangguan ini. Cuma kadang kan kita punya idealisme sendiri, sehingga kita nggak respon terhadap sensasi ya. Ngertinya kita ya pokoknya sakit sudah seperti itu, yang kita cari obat. Taunya obat adalah obat kimia, itu seperti itu. Padahal dalam arti luas ya, obat itu ya segala sesuatu yang bisa menyembuhkan atau bisa merubah kondisi ya. Jadi bisa jadi obat itu hanya pencerahan, itu pun bisa ya. Faktanya ketika kita istilahnya habis mendengarkan pencerahan, kadang kan perasaan kita menjadi adem ya, menjadi damai. Oh ternyata sekarang sudah nggak keliengan lagi dan seterusnya. Nah, itu hanya dengan pencerahan saja itu kadang sudah masuk seperti itu. Ketika kita bisa menangkap maknanya ya, kemudian kita bisa merasakannya ya, nah itu nanti akan
berubah sudah teman-teman ya, apalagi ketika kita sudah mempraktekkannya ya. Maka dari itu solusi di sini yang terpenting adalah prakteknya. Itu saya sering mengatakan itu seperti itu. Jadi jangan bermalas-malasan ya untuk istilahnya mempraktekkan ya, mempraktekkan segala sesuatu yang bisa merubah diri kita menjadi lebih baik gitu. Baik ya, itu yang pertama, jadi menanamkan mindset kita yang lebih positif tentang memandang makanan, itu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, setelah itu atur waktu makan ya. Nah, di sini kadang teman-teman membuat waktu makan itu dijadwal ya. Makan harus teratur ya, harus sehari misalkan 3 kali, ada yang sehari 4 kali, ada yang sehari 5 kali ya. Saya dulu juga seperti itu ya, pernah makan sehari 5 kali, kemudian 4 kali, makan tiap 3 jam sekali, seperti itu ya. Akhirnya menjadi normal kembali. Nah, itu juga pernah seperti itu. Itu pun bisa diterapkan ya, tetapi sebenarnya kalau kita merasakan bahasa tubuh itu ada cara mengatur waktu makan ya, disesuaikan dengan alaminya tubuh ya. Jadi waktu alami ya maksudnya. Nah, itu tubuh itu punya bahasa. Contohnya ketika kita sudah butuh cairan ya, pasti kita akan merasa haus. Nah, begitu kita merasa haus ya sudah, kita cepat-cepat minum. Itu namanya kita menggunakan waktu secara alami. Ketika tubuh sudah butuh nutrisi ya, pasti perut akan merasakan lapar. Nah, solusinya ya saat itu juga kita harus makan. Jadi kita mengikuti bahasa tubuh itu seperti itu ya. Tetapi ya di situ juga ada istilahnya petunjuk ya. Jadi makanya petunjuknya kan makanlah atau cepat-cepat makanlah setelah merasa lapar ya. Tetapi berhentilah makan sebelum kenyang. Artinya apa? Artinya itu jangan berlebihan. Jadi makan itu cukup secukupnya. Nah, kalau seperti itu jauh menjadi lebih nyaman teman-teman ya. Jadi kita jangan dipaksakan, pokoknya ikuti saja bahasa tubuh gitu. Jadi ibaratnya ketika tubuh kita harus istirahat, pasti mata ini rasanya ngantuk ya, mengantuk. Nah, setelah itu ya kita harus tidur, jangan dipaksakan kemudian kita tetap beraktivitas, itu seperti itu. Nah, itu ketika waktu itu disesuaikan dengan alaminya bahasa tubuh ya. Tetapi bisa juga misalkan teman-teman buat jadwal ya boleh seperti itu ya. Yang penting intinya jangan sampai terlambat makan ya. Terlambat makan itu contohnya yaitu tahu kita sudah merasa lapar, nggak makan-makan ya. Tahu sudah sesuai jadwal jamnya makan, juga tidak makan. Atau kita sudah merasa haus, kita nggak minum-minum, itu seperti itu ya. Nah, jadi jadwal itu berlaku ketika kita rasa-rasa tubuh ini sedang kurang membaik ya. Tetapi kalau tubuh sudah rasanya ini sensitif, selalu muncul rasa, ya sudah kita ikuti dari bahasa tubuh saja. Itu jauh lebih alami ya, itu seperti itu. Nah, itu yang kedua ya. Jadi atur waktu makan, bisa sesuai jadwal, bisa sesuai bahasa tubuh ya. Itu bahasa tubuh yaitu merasa lapar makan, merasa haus minum, merasa ngantuk tidur. Itu kita hanya mengikuti seperti hal-hal seperti itu ya. Tuh. Nah, kemudian yang ketiga ya, supaya kita tidak takut terhadap pantangan, ini kurangi makanan pantangan. Jadi istilahnya kita tidak mantang ya, tidak istilahnya menghindari lah, tidak menghindari, tapi hanya mengurangi porsinya ya. Jadi boleh kita misalkan makan sedikit pedas nggak apa-apa, tapi jangan sampai terasa pedas sekali. Contohnya seperti saya ya, bahkan sampai sekarang itu kalau misalkan makan kemudian ada sambal, saya tetap ambil ya, tetapi tidak saya habiskan. Makanan itu hanya saya sentuhkan saja sedikit ke sambal, itu sudah terasa ya. Beda dengan dulu ya. Dulu kalau misalkan makan bakso itu saja bisa
sambal 2 sendok itu seperti itu ya. Nah kalau sekarang enggak, sekarang hanya untuk sedikit rasa saja itu sudah cukup kok seperti itu ya. Nah itu artinya kita mengendalikan ya, mengendalikan dengan cara mengurangi porsi makanan pantangan. Demikian juga makanan-makanan yang lain ya, seperti makanan yang asam-asam, mungkin ada buah, jeruk atau apa. Kita makan juga nggak apa-apa ya, makan nggak apa-apa, nggak cukup ya secukupnya ya sedikit. Karena apa? Contohnya misalkan jeruk juga bagus karena itu mengandung vitamin C ya kan, dibutuhkan oleh tubuh kita. Makanya kita pandang bahwa makanan itu adalah untuk sehat ya, karena kita butuh vitamin yang ada di dalam makanan itu seperti itu. Tetapi kalau itu hal yang kadang sensitif ya, contohnya makanan asam-asam kan pada saat kita masih serius kan masih sensitif. Nah itu yaitu caranya dikendalikan, jadi porsinya dikurangi lah secukupnya atau sedikit saja, itu seperti itu, tergantung kondisinya bagaimana ya, tetapi jangan dipantang total ya. Ya itu juga pengalaman juga, saya dulu itu kan pernah mantang ekstrim itu selama 6 bulan ya. Nah, itu faktanya apa yang terjadi ya, tubuh saya menjadi kurus ya, berat badan saya turun sampai 10 kilo, wajahnya pucat. Nah akhirnya kecemasan menjadi lebih tinggi ya, ketika kita bercermin saja takut dengan kondisi diri kita sendiri. Wah kalau seperti ini jangan-jangan nanti mendekati kematian dan sebagainya. Nah itu yang menambah pikiran menjadi negatif, akhirnya kita menjadi semakin terpuruk ya. Maka dari itu mulailah bangkit ya, mulailah bangkit dengan keberanian. Bahkan saya melatih keberanian ya, itu yang paling saya rasakan pertama itu dengan berani makan. Itu paling gampang ya, itu seperti itu ya. Nah setelah itu nanti keberanian-keberanian yang lain itu akan terbangun ya, seperti berani bepergian jauh juga berani bergaul kemana saja dengan siapa saja, berani di kerumunan banyak orang dan seterusnya sampai dengan berani beraktivitas ya. Nah akhirnya kita menjadi normal kembali. Itu seperti itu teman-teman. Jadi lakukan saja ya yang terbaik buat teman-teman, insya Allah pasti akan bisa melewati masa-masa yang tidak menyenangkan lah, yaitu tentang gangguan asam lambung, ketensiasi psikosomatis. Baik ya. Nah kemudian yang berikutnya, selain kita atur waktu makan ya, yaitu yang ketiga pilihan menu makan. Pilihan menu makan tentunya kita mengingatlah nilai gizi lah. Nah, ini saya kira sudah paham semua ya. Silahkan pilih makanan-makanan sehat ya, yang bergizi, yang kira-kira dibutuhkan oleh tubuh kita. Itu seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya, yang keempat ya, yaitu makanan yang kita pandang kadang menjadi makanan herbal ya, punya kelebihan untuk kemampuan menyembuhkan. Nah, itu juga penting ya, itu penting. Nah itu contohnya kalau saya dulu ya itu rajin minum air kunyit, minum air tajin, kemudian minum madu ya yang murni tapi ya itu. Nah kemudian makan tape singkong, kemudian makan apa, labu kuning rebus. Nah semua itu makanan-makanan yang menurut saya bisa saya anggap sebagai makanan herbal, dan itu ternyata membuat kita jauh menjadi lebih nyaman. Dan masih banyak lagi ya, itu ada di konten saya yang lalu, yaitu tentang seputar makanan herbal. Itu seperti itu, bisa ditonton kembali. Nah selain itu yang terakhir ya, yang masih hubungannya dengan makanan, yaitu minuman ya. Nah minuman juga kita harus melatih ya minuman-minuman yang cocok ya. Yang cocok ya otomatis kalau secara natural ya pertama minuman air putih lah itu. Nah yang kadang menjadi pantangan kan seperti minuman berkafein, contohnya kopi atau teh kental. Nah itu pun untuk latihan juga boleh juga, misalkan kita minum kopi tetapi ini apa, sedikit lah ya, jadi kopinya agak bening, seperti teh juga seperti itu nggak apa-apa ya, itu nggak apa-apa. Dan nyatanya juga akan menimbulkan keberanian kita menjadi bertambah ketika kita habis mencoba itu. Kemudian kok ternyata reaksinya tetap
positif ya, nah itu akhirnya kita menjadi lebih bersemangat ya, menjadi lebih bersemangat, akhirnya menjadi lebih berani, dan akhirnya kita menjadi sembuh teman-teman. Nah baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis akan segera sembuh ya. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.